Sahabat Hikmah, seperti inilah yang bisa dilakukan oleh Pak Ponco dan Bu Neneng untuk bisa melakukan semua aktivitasnya mencari nafkah. Sepasang suami istri ini hanya bisa tertatih dan meraba agar tetap bisa berjalan dan berpindah tempat. Dengan hanya mengandalkan sebuah tongkat titian di genggaman tangan yang kini telah menjadi mata kedua bagi mereka. Ya, Pak Ponco dan Bu Neneng harus berbesar hati menerima takdir hidupnya sebagai pasangan yang mengalami kebutaan mata secara permanen. Pria berusia setengah abad ini harus rela kehilangan penglihatannya karena sebuah kecelakaan medis yang dialaminya sewaktu masih anak-anak. Sedangkan sang istri Neneng Jamilah sudah mengalami kebutaan permanen sejak ia dilahirkan. Namun bagi pasangan tunanetra ini, keterbatasan fisik yang dimilikinya bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berjuang hidup. Nyatanya, mereka justru bangkit dan bisa hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Pak Ponco dan Bu Neneng bertekad harus bisa saling melengkapi dari segala kekurangan yang mereka miliki. Dagang kerupuk ini ya pilihan alternatif ya, karena untuk usaha lain untuk tunanetra umumnya itu sulit ya. Karena memang itu kebiasaan kami dan emang udah menjadi ini kami gitu, cita-cita kami, sudah kebiasaan kami dari situ. Kayak saya cita-citanya kan jadi marketing. Mungkin karena saya kondisi saya seperti ini, jadi pas banget kalau misalnya saya diusulkan dengan dagang kerupuk, walaupun sering gagal. Sahabat Hikmah, di kontrakan sederhana inilah Pak Ponco tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Namun ia tetap bersyukur masih ada tempat berteduh dan melepas penat. Semua aktivitas sehari-hari di rumahnya seperti memasak, membuat minuman, hingga berjalan dilakukan di ruangan ini. Pak Ponco dan Bu Neneng harus tertatih dan meraba setiap sudut. Tak jarang, Pak Ponco dan Bu Neneng mengalami kesulitan saat berjalan karena membentur tembok ataupun barang-barang yang ada di sekitar rumahnya. Namun, di balik gelapnya dunia yang mereka rasakan, masih ada secercah pelita yang selalu menerangi jiwa dan menuntun mereka ke jalan kebaikan, yaitu Al-Quran yang tak pernah mereka tinggalkan. Pak Ponco dan Bu Neneng bahkan sudah berkali-kali khatam Al-Quran meskipun hanya dengan menggunakan Al-Quran Braille. Masya Allah. Untuk menjalani ketunanetraan yang saya alami ini, ya saya terus tetap berusaha mensyukuri yang masih ada, ya nikmat yang Allah berikan masih banyak, dan salah satu nikmatan sebagai tunanetra adalah jaminan Allah, bila kita sabar, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah inspirasi yang menarik, bagaimana suami istri saling menguatkan dalam mencari nafkah. Sebab mungkin keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki masing-masing pasangan justru itu membuat seseorang menjadi lebih bersemangat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jelas sekali bahwa semangat yang ada di dalam Islam ini adalah semangat tolong-menolong dalam ketakwaan, tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan keburukan-keburukan. Jika membantu orang lain saja mendapat pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku keluar untuk memenuhi hajat seorang saudara muslimku, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini 1 bulan." Sahabat Hikmah, rupanya tak hanya Pak Ponco dan Bu Neneng saja yang memiliki keterbatasan fisik. Anak sulung mereka yang bernama Resti juga terlahir disabilitas, yaitu penyandang tunarungu. Sedangkan anak kedua yang bernama Hilman sejak kecil juga mengalami minus mata yang cukup tinggi, sehingga dirinya harus selalu menggunakan kacamata tebal untuk membantu penglihatannya.
Alhamdulillah, si bungsu yang bernama Mardiah terlahir normal tanpa keterbatasan fisik. Sehingga untuk berkomunikasi dengan kakak dan kedua orang tuanya, Mardiah dan Hilmanlah yang kini menjadi penyambung lidah dalam keluarga mereka. Mungkin alhamdulillah kalau saya sama kakak saya yang tunarungu dekat. Jadi mungkin walaupun beda dari bahasa tunarungu lainnya, tapi kita berdua kayak saling memahami. Jadi kode untuk makan seperti ini atau minum seperti ini. Dan untuk ayah saya mungkin keterbatasan melihat ya. Jadi saya sering seperti misalnya saya mempunyai hal-hal yang baru. Pak, saya membeli ini, diraba dulu seperti apa bentuknya, begitu. Apakah benar-benar bagus barangnya gitu. Sejak pagi, Hilman sudah terlihat sibuk di dapur untuk menggoreng aneka kerupuk yang nantinya akan dijual keliling oleh kedua orang tuanya. Selain kerupuk kemasan siap jual yang dibelinya dari sebuah agen, remaja berusia 23 tahun ini juga biasa menggoreng sendiri kerupuk mentah, lalu mengemasnya ke dalam beberapa kantong plastik kecil. Cara ini dipilih Hilman bukan tanpa alasan. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, menggoreng kerupuk sendiri seperti ini diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Setelah kerupuknya matang, kini giliran Mardiah, adik Hilman dan Bu Neneng yang membungkusnya kembali menjadi beberapa kantong kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp5.000 per bungkusnya. Tak banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh dari hasil berjualan kerupuk. Jika sedang laris, dalam sehari Pak Ponco bisa mengantongi keuntungan sebesar Rp50.000. Namun tak jarang dagangannya ini tak laku terjual dan pulang dengan tangan hampa. Bukan pernah lagi, sering itu. Apalagi pas sekarang ini lebih seringnya nggak dapet. Walaupun banyak kerumunan orang jalan, tapi ya yang beli berkurang. Udah berkurang, nggak ada lagi. Pak Ponco dan Bu Neneng terpaksa banting setir menjadi penjual kerupuk keliling karena usaha pijat tunanetra yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun kini sepi dan jarang peminatnya. Bermodalkan sebuah troli besi inilah yang digunakan Pak Ponco dan Bu Neneng untuk menggantungkan kerupuk dagangannya dan mendorongnya ketika mereka berjalan. Perlahan langkah kaki tertatih-tatih Pak Ponco dan Bu Neneng berjalan meninggalkan rumahnya. Meskipun cuaca sedang turun hujan seperti ini, namun tak membuat pasangan suami istri ini patah semangat. Keduanya tetap berangkat demi bisa menjemput Rizky dari para pelanggannya. Dengan bantuan sebuah tongkat titian, Pak Ponco berjalan di depan untuk mencari arah jalan. Sedangkan Bu Neneng hanya bisa mengikutinya dari belakang sambil sesekali bersuara menawarkan kerupuk dagangannya. Berjualan kerupuk keliling tentu bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi pasangan tunanetra seperti ini. Selain sulitnya mencari pembeli, resiko bahaya di jalan raya bisa saja setiap saat mengintai keduanya. Bahkan selama berjualan kerupuk, Pak Ponco dan Bu Neneng sudah seringkali mengalami berbagai kecelakaan di jalan raya. Mulai dari terserempet kendaraan, menabrak orang lewat, hingga pernah berkali-kali jatuh terperosok ke dalam selokan. Ketika ada got itu harus benar-benar hati-hati. Pernah sekali saya agak tidak fokus sehingga masuk ke dalam got sedalam 1 meter sepinggang. Ya, sehingga saya sampai jatuh berlutut di dalam got itu.
Rasa sakit yang dialaminya tak membuat Pak Ponco menyerah begitu saja. Justru Pak Ponco semakin terpacu untuk tetap bisa kuat dan tak mau menyerah dengan keadaan. Apapun akan ia lakukan demi bisa membahagiakan ketiga buah hatinya. Ya, tujuan saya terus tetap mandiri selama masih punya tenaga kekuatan. Saya tentunya jangan menjadi termasuk orang-orang yang tangan di bawah ya, sekedar meminta atau minta bantuan, tapi selama masih kita punya tenaga dan kekuatan, saya tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk istri saya, anak-anak saya yang masih kuliah dan juga ada yang masih sekolah. Dan seperti inilah hari-hari yang dialami Pak Ponco dan Bu Neneng ketika berjualan. Sudah berjalan kaki cukup jauh selama beberapa jam, namun hanya beberapa bungkus kerupuk saja yang laku terjual. Sedikit rupiah yang diperoleh hari ini sudah cukup membuat Pak Ponco dan Bu Neneng bersyukur dan bahagia. Karena mereka yakin jika esok hari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan memberi rizki bagi keluarga mereka. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika lahir kita membawa banyak identitas. Kita menjadi anak bagi kedua orang tua kita. Kita menjadi orang Indonesia. Kita menjadi orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada satu identitas yang kita bawa sampai mati dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun kita terlahir, budaya apapun yang kita bawa, harusnya itu semua justru membuat kita semakin bersatu padu, saling tolong menolong, dan melakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Latar belakang yang berbeda-beda dan budaya yang tidak sama jangan dijadikan alasan untuk berpecah belah. Justru disitulah kekayaan bangsa ini. Dan cara kita mensyukurinya adalah dengan saling tolong menolong untuk menjadikan bangsa ini menjadi makmur, sentosa, dan jaya. Segala sesuatu niatkan untuk ibadah, termasuk bagaimana kita melestarikan budaya. Bentuk terima kasih kita kepada nenek moyang kita, tetapi kita tetap menjaga akidah kita, tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.